Maaf Ustaz, saya maafkan. Apakah hewan memiliki arwah? Iya. Iya. Makanya sesuatu yang memiliki arwah artinya punya kehidupan. Arwah itu jamak dari ruh, Bu. Arwah jamak dari ruh. Arwah gentayangan, berarti banyak ruh yang gentayangan. Ya, itu hanya bahasa manusia saja. Arwah. Arwah jamak dari kata ruh. Yang tahu hakikat ruh hanya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-17 ayat ke-85. Paling kiri agak sedikit ke bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang roh dan jangan banyak dibahas. Roh itu urusan saya kata Allah dan kalian tidak diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Sekarang ingin tanya ya Allah, karena roh itu bagian dari urusanmu ya Allah, bolehkah diberikan informasi kepada kami hal yang kami butuhkan saja? Maka disampaikan di antaranya di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Baik, Allah menciptakan manusia disampaikan kepada Rasulullah, penegasan pada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun. Teruskan ayatnya. Lanjutkan ayat selanjutnya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Diciptakan jasadnya dulu, jasad diciptakan. Setelah jasadnya itu muncul, ditiupkan kemudian roh. Roh yang ditiupkan membuat jasad kemudian menjadi hidup, punya nilai kehidupan. Muncul dia. Ya, roh masuk kepada jasad, dirubah roh namanya jadi nafas. Nafas. Ya. Makanya ketika kita diambil pulang, nafas ditarik. Ya, Quran surah ketiga ayat 185, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau ditariknya nyaman, tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nafas ditarik. Makanya jadi bahasa Indonesia diserap. Bahasa Indonesia masuk menyerap kata ini. Ketika roh masuk, maka manusia mulai menjadi bernafas. Nafas, nafas, nafas. Kehilangan nafas, kehilangan unsur kehidupannya. Jadi setiap yang punya roh, maka berpotensi menghadirkan nilai-nilai kehidupan dalam dirinya. Gerakan, perkembangan, dan seterusnya. Hewan juga jasad yang diberikan roh di dalamnya. Ada rohnya. Ya, saya tidak pandai menggambar. Intinya hewan, ya, jasadnya ada. Dan dibedakan dengan jasad manusia. Makanya kita disebut bashar. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bashar ini 1 kali disebutkan dalam Quran. Apa artinya bashar? Bashar itu makhluk yang punya kulit yang lembut, halus, penampilan yang baik. Makanya ketika turun Quran surah At-Tin disebut beda kita dengan hewan. Jasad kita aja, 2 bedanya. Kita bisa bicara, hewan tidak. Dengan akal masuk, dikontrol. Yang kedua, penampilan kita lebih bagus daripada hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Gak percaya, main ke Ragunan sana. Cocokkan fisik antum dengan semua hewan yang di Ragunan. Kandidat pertama, kambing, cek. Antum dengan kambing, masih bagus antum. Singa, raja hutan, boleh. Tapi antum walaupun bukan raja, di hutan juga enggak, cek, masih bagus antum. Ahsan taqwim, jadi fisiknya bagus, keadaan bagus, diberikan akal, natik, bisa bicara. Makanya dalam istilah para ulama, manusia disebut dengan hayawanun natik. Sejenis jasad sama dengan hewan punya jasad, tapi natik bisa bicara dengan penampilan yang sempurna. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya apa gitu? Gitu. Lalu setelah hewan itu mati, lanjut ke alam manakah mereka? Nah, sekarang pertanyaan ini kembalikan kepada kita dengan jawaban Al-Quran. Baik, semua hewan, tumbuhan, dan perangkat yang ada di bumi itu ditujukan, dibuat, dicipta oleh Allah untuk kepentingan kebutuhan manusia. Apa di antara dalilnya? Quran surah kedua, ini yang paling pertama disebutkan ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaqa lakum ardi jami'a ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi lakum untuk kalian manusia, untuk membantu kalian bagaimana menjalankan misi sebagai seorang manusia. Apa misinya manusia itu? Bagi lagi. Misi pertama di Quran surah 51 ayat 56. Paling kanan agak sedikit ke atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi pertama ibadah. Bagaimana caranya semua yang ada di bumi diserahkan oleh Allah kepada kita, digunakan untuk kepentingan ibadah. Tuh di bawah bumi ada mineral digali kemudian oleh kita.
Ya, dari mulai air, dari mulai emas, dari mulai tembaga, dari mulai perak, macam-macam. Antum berproses air sengaja nih minum. Apa fungsinya minum ini? Bukan cuma menghilangkan haus. Kalau cuma menghilangkan haus, hewan juga minum. Unta minum. Kami dari Taman Safari beberapa waktu lalu. Ada unta di situ. Kami lihat bagaimana penjelasan tentang unta. Nyata betul bagaimana Al-Quran menyampaikan jauh sebelumnya. Ya, mukjizat unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa enggak dianalisis bagaimana Allah menciptakan unta ibil? Ada lagi unta jantan Jamal, ya, hatta yalijal jamalu, sampai Jamal masuk fi samil khiyat, sampai ke dalam lubang jarum. Kenapa disebutkan Jamal? Ada nakah, untanya Nabi Soleh, naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu wa aqaruha. Ya, kenapa menggunakan nakah? Ada bedanya. Unta itu banyak Pak, ibil, Jamal, nakah, kemudian ada ba'ir, banyak. Tapi ketika digunakan istilah dalam Al-Quran indah sekali. Kalau ibil semua jenis unta, unta aja. Jamal unta jantan, tapi tulisannya pendek, jamalun, jamalun. Kalau pakai alif, jamalun, itu ganteng artinya. Jamal, sifat ganteng. Jamaluddin, keindahan agama. Pak Jamal, bapak ganteng. Baik, kalau ganteng ini sifatnya dimiliki oleh seseorang, maka berubah kemudian jadi jamil, jamilun. Pemilik sifat ini indah, ganteng. Misal Anda namanya Saiful, dipakai sifat jamil, Saiful Jamil, Anda ganteng misal. Kenapa? Kalau untuk perempuan tambah tak di ujungnya, Jamilah. Ibu namanya Mulan misalnya kan, tambah Jamilah di ujungnya, Mulan Jamilah misal. Contoh, kenapa? Ini contoh, Jamal, Jamal. Tapi kalau Anda namanya Jamal, betul-betul Jamal, ditulis ke bahasa Arab, mau umrah, mau haji, pastikan pakai alif begini. Demi Allah saya katakan, lihat dulu, cek, ya, khawatir terjadi sesuatu. Tulis begini, berangkat di imigrasi Saudi dilihat. Balik ke sini. Apa diantara hikmahnya? Minuman, kalau cuma minum, kita minum, unta minum. Dan unta itu saat minum, dia bisa menampung tuh di tembolok plus di punuknya. Dia bisa bertahan, minum sampai 100 liter, dia minum, disimpan oleh dia di tembolok. Di punduk, di tembolok, simpan 3 bulan, minimal sebulan dia bisa bertahan tidak minum. Bahkan ini di punduknya bisa dikeluarkan dalam bentuk lemak jadi cairan. Minum. Jadi kalau cuma lomba minum menghilangkan haus, unta lebih jagoan. Pertanyaannya, apa beda minum kita dengan minum unta? Ini fungsinya. Bagaimana air yang kita minum ini menguatkan fisik kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat, minum haus, pakai untuk zikir, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, pakai sholat. Jadi kalau ada orang tiap hari minum dipanggil zikir tidak datang, sholat tidak datang, ada yang salah dengan fungsi dunia minumannya. Sama, yang lainnya sama, ini fungsi pertamanya. Itu bedanya dengan kebutuhan dunianya, ini poin utamanya. Nah kemudian dikasih makanan, dari mana makanan datang? Ada tumbuhan, ada hewan. Hewan diciptakan ayam, apa fungsi ayam? Untuk dimakan. Potong, sudah. Potong lagi, masak lagi, ayam lepas, ayam ini, ayam itu, macam-macam, silahkan mau menu apapun, bumbu apapun dan sebagainya, ayam diciptakan untuk kita makan, bukan untuk berlebihan. Jadi bukan untuk yang lainnya. Ada yang keindahan boleh, sebagian diciptakan untuk keindahan, ada ayam ketawa, ayam menangis, ayam berkokok, ayam macam-macam, silahkan dengarkan. Tapi ayam itu diciptakan bukan untuk diadu, bukan untuk disabung, bukan untuk disanjung-sanjung, wahai dewa ayam. Ada kerjaan. Ya, sampai bikin film ada Kung Fu Panda, musuhnya si ayam, ya, si angsa dan sebagainya, tidak. Ya. Paham sampai sini? Ada banyak hikmah penciptaan hewan itu. Sapi sama, diciptakan untuk apa? Untuk dimakan supaya fisik kita kuat. Tapi ada yang diciptakan itu untuk menunjukkan hal yang lainnya. Seperti misalnya kalau lingkungan kotor, apa indikasinya? Lingkungan berpenyakit, apa indikasinya? Diciptakan nyamuk. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk, diterangkan Quran surah kedua ayat 26 paling kanan, ya, di pertengahan agak sedikit ke atas. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu kalau harus memberi contoh menciptakan nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Apa faedahnya? Nyamuk diciptakan untuk memberikan indikasi sekitaran lingkungan kotor nih. Enggak bagus, dia bawa penyakit. Makanya ketika nyamuknya datang, penyakit dibawa oleh kita, ditepuk, kasih baygon, kasih macam-macam. Kalau enggak ada nyamuk, enggak ada baygon tuh sampai sekarang. Jadi itu sifatnya. Cicak sama. Cicak ketika diciptakan itu menunjukkan ada bakteri, ada yang nggak bagus. Bahkan dalam nanti keterangan hadis yang lain ada jin di sekitarannya. Makanya nggak usah terlalu berlebihan.
wah cicak diciptakan untuk dimatikan, melanggar HAM. Apa HAM? Gak ada hubungannya. Paham ya? Kalau cicak diciptakan dimatikan, maka kalau Anda cara berpikirnya begitu, berarti Anda zalim pada ayam. Ayam itu udah diciptakan, udah sembelih, Anda makan juga. Paham ya? Nah, jadi kalau urusan untuk hewan dan semacamnya, dia diciptakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang sifatnya jadi makanan, ada yang sifatnya jadi petunjuk, ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan, macam-macam. Dan seterusnya. Di akhirat nanti sudah selesai masa tugasnya. Dia hanya kebutuhan dunia saja. Selesai. Ya, kecuali nanti hal-hal tertentu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk terjadi. Ya, nanti ada beberapa bagian di balik itu. Ada yang tumbuhan, seperti Nabi mengatakan kepada batang kurma yang menangis. Ya, pada saat Nabi kemudian akan mengganti bagian dari mimbarnya yang disampaikan oleh para sahabat, dia menangis. Kata Nabi, "Kamu kenapa? Saya ingin tetap dipertahankan." Kata Nabi, "Pilih mana? Kamu sekarang selesai tugasmu, ya sudah, maksudnya dipotong, dimatikan dalam urusan dunia di situ, selesai tugasmu, dan nanti kamu akan ditanam lagi sampai di akhirat. Di akhirat ditanam di surga." Ya, ada muncul dia. "Apakah aku bermohon pada Allah untuk mengabadikan kamu di sini sampai jadi mimbar?" Dia memilih, "Ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga." Maka sudah selesai tugasnya, ya, dan dipangkas dia, ya, dipotong dia, selesai. Mimbarnya sekarang berganti, zaman Nabi, zaman Utsman diperbaiki sampai sekarang kemudian dipertahankan, bisa kita lihat. Tapi itu dihidupkan kembali di akhirat menjadi bagian dari tumbuhan di taman surga. Masya Allah, ada. Ya, jadi ada tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dan nanti tidak sama. Pisang misalnya, pernah lihat pisang? Ada, bahkan kita makan, kan? Ada, tapi di surga sama enggak? Enggak, karena yang di surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat di bumi, enggak pernah kemudian, maaf ya, terdengar kisahnya, enggak pernah terbayangkan. Antum melamun, pisang apa ya? Ampun, pisang ini enggak. Antum lihat nanti, enggak sama dengan yang sekarang. Kalau enggak percaya, kita masuk surga dulu nanti sama-sama. Kita lihat, ya, Masya Allah. Pisang sekarang yang makan banyak, ya monyet banyak, makan pisang juga, ini makan pisang juga, ya macam-macam. Ada lagi, anggur ada, kurma ada, tapi di Quran disebutkan di surga banyak keindahan yang tidak pernah terasa di bumi. Oke, nanti hewan, ada hewan yang nanti dihidupkan kembali di akhirat. Hewan apa namanya? Kita lihat nanti saat sama-sama di surga. Baca petunjuknya, di antaranya nanti ada di salah satu surah dalam Al-Quran. Surahnya ada di surah ke-18, Al-Kahf.